Teman-teman semua, kita udah sampai nih di penghujung segmen pertama. Untuk segmen selanjutnya, kita akan minta pertanyaan langsung dari audiens. Sabar, tenang. Sabar. Tapi untuk segmen setelah ini, kita akan menanyakan kepada Bang Anies pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang tidak di sini, Bang Anies. Jadi dari audiens yang nanya melalui media sosial Ubah Bareng, begitu Bang Anies. Jadi kita kemarin sudah membuka kolom pertanyaan dan banyak teman-teman juga yang pengen nanya kepada Bang Anies. Nah, kita sudah memilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Bang Anies. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Coba jawab, Nis. Oke, baik Bang Anies. Jadi ada pertanyaan nih masuk Bang Anies ke media sosial dari Ubah Bareng. Pertanyaannya begini, internet di Kalimantan susah kali Bang, sinyal nggak beres. Gimana solusi Bapak supaya masyarakat Kalimantan internetnya juga cepat? Gitu Bang Anies. Boleh, pertanyaan pertama 2 menit silahkan. Di sini internetnya lambat ya? Lambat. Ini kayaknya ada pakar teknologi nih Bang Anies. Gitu. Jadi Bang Anies kalau lambat perlu diteruskan atau perlu perubahan? Perlu perubahan. Gini. Ini kalau soal internet saya daripada saya yang jawab, saya akan minta namanya Bung Leon. Mana Bung Leon? Bung Leon coba kesini sebentar. Teman-teman, pernah belanja di Tokopedia? Pernah. Nah, ini yang bikin Tokopedia. Anak asli Pontianak. Nama kampungnya apa? Saya tinggal di Gang Irian. Oh, tinggal di Gang Irian. Nah, gini. Kalau soal internet, kelihatannya kalau yang jawab Bung Leon lebih kredibel dari saya. Yuk, Bung Leon. Oke, terima kasih. Nah, oke. Yang pertama gini, kita lihat pemerataan internet teknologi kita kan tidak terlalu bagus ya, benar nggak? Tidak semua orang bisa diakses, apalagi orang-orang yang di luar kan. Nah, sudahlah aksesnya tidak merata, internetnya juga lambat kan, benar kan? Ya. Bahkan ada data nih, ada yang bikin World Bank bikin mempublikasikan informasi, Indonesia itu kecepatan internetnya ya, dari 143 negara kita peringkat ke-96. Waduh, pelan sekali ya. Terus rata-rata kecepatan internet di dunia tuh 42 Mbps, megabit per second, kita cuma 23. Iya kan, kecil banget. Nah, apa yang kita lakukan, ini komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhaimin, kita bikin program namanya Pinternet. Oke, ini sudah disiapin sama teman-teman. Udah disiapin sama teman-teman Ubah Bareng, dari teman-teman yang mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin juga. Apa? Yang pertama ya, yang pertama itu kita akan memberikan kuota yang mewah banget buat teman-teman semua, terutama buat mahasiswa ya. Kuotanya itu 30 giga. Oke. Nah, yang kedua, kan tadi internet lambat kan? Coba teman-teman bayangin gimana kalau rata-rata kecepatan internet yang teman-teman dapatkan adalah 100 Mbps. Bisa nggak? Bisa, karena apa? Karena kita cuma bangun, kita nggak lihat kualitasnya. Gimana kualitasnya? Yang paling cocok untuk negara kepulauan di Indonesia itu kan mobile ya, wireless ya. Nah, kita harus perhatikan itu namanya manajemen frekuensinya. Jangan cuma dibangun. Kalau frekuensinya kita tidak atur dengan baik, spesifikasinya tidak cocok untuk kecepatan internet, mau itu 4G maupun kemudian nanti 5G, ya kita mau mencapai itu susah. Tapi kita yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin punya komitmen untuk itu, kita bisa capai 100 Mbps rata-rata ya buat teman-teman sekalian. Oke, terakhir kita mau 100% desa-desa bisa tercapai 100% di cover oleh koneksi internet semuanya. Jadi bayangkan
kalau nanti di puskesmas itu 100% koneksi internetnya ada. Amin. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Anies dan teman-teman. Thank you, makasih. Ini, makasih Bung Leon. Jadi kalau kita bicara tentang kemajuan, kesetaraan kesempatan itu membuat potensi bisa berkembang. Tapi ketika kesempatannya tidak setara, potensinya tidak bisa berkembang. Nah, begitu ada akses internet, maka semua yang punya terobosan, inovasi, aktivitas komersial itu bisa tersambungkan kepada pasar yang sangat luas. Karena itu kepentingannya bukan hanya untuk proses pembelajaran, tapi juga untuk aktivitas perekonomian. Di samping untuk aktivitas leisure itu aktivitas ya menikmati hiburan dan lain-lain. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih Bang Anies. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa dapat kuota nih 30 GB. Cuman jangan dipakai main Mobile Legend. Nanti habis nggak jadi buat belajar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bang Anies, pertanyaan kedua ini tentang debat cawapres nih Bang Anies. Loh, kok emang kenapa? Selepet. Cepet. Asik. Jadi Bang Anies di debat cawapres kedua, Caimin menyampaikan bahwa akan menggeser prioritas pembangunan. Jadi daripada membangun IKN, lebih baik menjadikan pembangunan 40 kota yang setara dengan Jakarta. Di sisi lain, pembangunan IKN ini, Bang Anies itu menggunakan APBN. Kita nonton juga kemarin Bang Anies di debat cawapres. Salah satu cawapres dari pasangan lain, Pak Mahfud MD, yang mana notabene beliau adalah menteri juga, mengatakan bahwa belum ada investor yang melakukan investasi untuk pembangunan IKN. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan Bang Anies dan kira-kira bagaimana sih konsep pembangunan 40 kota setara Jakarta itu untuk dapat diwujudkan dalam 5 tahun ke depan? Bang Anies silakan 5 menit, 2 menit. Kami tidak berencana membuat kota baru, bukan. Kenapa kita mengantisipasi pembangunan peningkatan kota-kota di Indonesia di-upgrade kira-kira 40-an kota? Karena urbanisasi akan terjadi dan sudah terjadi. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan di tahun 2050, 27 tahun lagi, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Bahkan ada yang menyebut 75%. Nah, urbanisasi ini akan terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bila kita tidak segera melakukan upgrade atas kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, maka yang terjadi adalah kota-kota itu akan mengalami problem seperti Jakarta pernah alami. Apa? Problem sanitasi. Problem pengelolaan air bersih, problem pengelolaan limbah, problem pengelolaan transportasi, problem pengelolaan lahan untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena tidak direncanakan terjadi kedatangan orang begitu banyak di kawasan perkotaan. Kita sering kalah itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena kita tahu tren urbanisasi ini akan terjadi, maka 40-an kota di seluruh Indonesia di-upgrade. Di-upgrade apanya? Yang saya sebutkan tadi, siapkan transportasi umum untuk semua tempat. Di-upgrade fasilitas air bersihnya, di-upgrade fasilitas pengelolaan limbahnya, di-upgrade terkait dengan sanitasinya. Supaya kota-kota ini siap untuk menjadi rumah bagi begitu banyak orang di dekade-dekade ke depan. Itulah antisipasi kita ke depan. Dan kita akan mengantisipasi urbanisasi itu sebagai sesuatu yang akan terjadi. Supaya tidak mengalami seperti yang kami alami di Jakarta. Lalu yang tidak kalah penting, kita harus ingat urbanisasi itu tidak masalah. Yang masalah selama ini itu Jakartanisasi. Orang berbondong-bondong ke Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta perekonomiannya luar biasa besar. Dengan dibangun upgrade ini kota-kota 40-an,
maka penggerak perekonomian bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa, tapi lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia menjadi penggerak perekonomian kita. Jadi ini namanya melebarkan jangkauan mesin penggerak ekonomi. Kalau kita tidak lakukan itu, maka pusat perekonomian akan berada di Jawa dan khususnya di Jawa bagian utara, di Jawa utara khususnya di bagian barat. Nah inilah yang mau kita lakukan. Begitu kota-kota itu dibangun, apa yang terjadi? Kegiatan investasi akan berdatangan. Kegiatan usaha akan terus berjalan. Kenapa? Karena infrastruktur dasar disiapkan. Selama ini yang dipikirkan infrastruktur makro. Infrastruktur mikro terlewatkan. Infrastruktur mikro itu apa sih? Air bersih, saluran gas, listrik, internet, pembuangan air, pengolahan limbah, itu infrastruktur mikro, itu yang akan kita bangun. Dan kami yakin dengan anggaran yang setara seperti yang digunakan untuk membangun satu titik namanya Nusantara, bila itu dimanfaatkan untuk lebih dari 40 kota, kita bisa mengubah 40 kota ini menjadi. Jadi jangan membayangkan membabat lahan untuk bikin satu kota, bukan. Tapi termasuk Pontianak di-upgrade menjadi kota yang lebih maju. Cek. Oke. Teman-teman semua, jadi Pontianak mau di-upgrade nih, kata Pak Anies. Teman-teman semua mau di-upgrade nggak Pontianak? Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Pontianak. Oke, Bang Anies, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Belakangan ini kita mendengar ada kabar duka, Bang Anies. Jadi adanya ledakan smelter di kawasan di Morowali, di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Di mana dalam musibah ini 59 karyawan menjadi korban dan 13 diantaranya meninggal. Bagaimana tanggapan Bang Anies mengenai kejadian ini dan juga mengenai konsep hilirisasi yang sedang dicanang-canangkan oleh beberapa orang? Silakan Bang Anies. Begini teman-teman, kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena memang di luar kendali atau itu karena tidak ada antisipasi untuk keselamatan. Karena itu menurut saya harus ada investigasi yang lengkap. Bila ini terjadi karena ada perencanaan yang meleset, bila tidak memperhitungkan faktor risiko, maka yang bertanggung jawab harus mendapatkan hukuman yang setara. Karena keselamatan kerja itu nomor satu. Kadang-kadang banyak yang mencoba memikirkan yang penting keuntungan yang meningkat daripada memikirkan keselamatan kerja. Dan itu yang tidak boleh dilakukan. Itu yang harus diubah. Jadi ini kalau saya sebut namanya gejala. Penyakit utamanya adalah belum memprioritaskan keselamatan. Apalagi aktivitas-aktivitas di dalam pertambangan seperti ini, itu aktivitas yang tidak selalu bisa dimonitor oleh orang luar. Dan mereka yang bekerja jarang pergi keluar. Karena itulah kemudian monitoring itu menjadi sangat berkurang. Menurut saya harus ada ketegasan. Dan penting untuk kita tegaskan, semua proyek-proyek yang menyangkut pertambangan dan lain-lain harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Jangan justru malah menjadi tempat bekerjanya tenaga asing. Jadi kita harus, kalau menurut saya nih, audit keselamatan kerjanya diaudit, jaminan pekerjanya diaudit, kemudian memastikan bahwa benefit yang diberikan kepada para pekerja itu diterima dengan adil. Kalau itu dilakukan, maka kita akan memberikan kesetaraan. Yang kedua, yang tidak kalah penting, audit tenaga kerja asing yang berada di sana dan memastikan tidak boleh ada yang ilegal yang berada di situ. Yang menyakitkan adalah begini, orangnya keterampilannya sama, tugasnya sama, tapi yang asing dibayar lebih mahal daripada yang Indonesia. Ini menurut saya tidak fair. Dan ini yang harus diubah. Jangan sampai kita menjadi tamu di tanah kita sendiri. Kita harus bisa menjadi
tuan rumah di tempat kita sendiri. Gitu ya. Terima kasih Bang Anies. Setelah ini kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih di segmen ini. Tapi teman-teman semua masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin tentang debat cawapres. Sekarang kita mau nanyain tentang statement Caimin nih, Bang Anies. Kok ada yang ketawa tadi? Oke, masuk pertanyaannya adalah Caimin mengatakan bahwa akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja. Emangnya Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Kalau boleh tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan Bang Anies. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebut ya? Tahu. Nah itu sebenarnya pertanyaan saya, emang ada Bang yang nyebut? Saya sih nggak tahu sih kalau ada ya. Jadi kita ingin agar, tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Ntar saya awal lagi nih Bang Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Moderator nggak harus tahu. Ya kan? Ya, oke. Jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua. Lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Anies. Boleh untuk nutup segmen ini tepuk tangan dulu dong untuk Bang Anies.